Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua berada di atas keislaman. Dan tentunya keislaman adalah sesuatu yang sangat besar nilainya, keutamaannya, yang dengannya seorang hamba diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali berada di atas keislaman. Maka ini menunjukkan besarnya nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada diri seorang hamba yang hendaknya ia senantiasa mensyukurinya, dan sebagai wujud kesyukuran dia bersungguh-sungguh untuk mempelajari hal-hal yang dengannya ia dapat melakukan pembuktian bahwasanya dirinya adalah seorang orang yang benar-benar berada di atas Islam dalam perjalanan kehidupan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita. Dan kita sekarang masuk di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Bab yang berkaitan dengan apa? Hal yang berkaitan dengan salat. Baik. Dan para ulama telah menjelaskan salat definisinya baik secara bahasa maupun secara istilah. Salat secara bahasa adalah ad-du'a'u bil khair. Ad-du'a bil khair. Di sebagian tempat para ulama menyebutkan bahwasanya salat adalah ad-du'a. Ad-du'a. Ini kalau ditinjau dari sisi bahasa. Jadi salat maknanya adalah doa. Maknanya adalah doa. Itu kalau ditinjau dari sisi bahasa. Karena memang kandungan-kandungan yang terdapat di dalam salat adalah doa. Mulai dari surah Al-Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini termasuk etika seseorang di dalam berdoa, yaitu dengan memuji Sang Maha Penciptanya sebelum dia meminta sesuatu kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin, dia memuji kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Kemudian dia mengakui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu dia baru menyebutkan apa yang dia minta. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Baik. Jadi salat secara bahasa bimana ad-du'a. Secara bahasa adalah doa. Baik. Ini salat. Karena itu di sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan in kana sha'iman falyusalli. Kalimat falyusalli yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah al-katsir minad du'a, yaitu memperbanyak doa.
Baik, dan tentunya doa adalah perkara yang sangat diperlukan dalam perjalanan kehidupan seorang hamba. Dan doa adalah ibadah. Doa huwal ibadah. Ya. Kalau dia adalah ibadah, maka itu adalah sebuah amalan yang hendaknya diperbanyak di dalam perjalanan kehidupan seorang hamba. Baik, ini definisi salat secara bahasa. Adapun secara istilah, salat adalah at-ta'budu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin wa fatahatin bitakbir wa muhattamatin bitaslim. Ya. Salat secara istilah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mencakup di dalam ibadah tersebut adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Karena di dalam salat ada ucapan, ada bacaan-bacaannya. Ya, demikian pula ada perbuatan, ada gerakan-gerakannya. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, dan yang selainnya. Maka ada bacaan dan ada perbuatan. Ya. Lafaz-lafaz yang diucapkan dengan lisannya. Ya. Dan ada yang kaitannya dengan perbuatan, gerakannya. Ya. Kemudian bacaan serta perbuatan di dalam salat itu adalah maklumah. Itu adalah perkara yang sudah dimaklumi, perkara yang sudah ditentukan di dalam syariat. Suatu perkara yang telah ditentukan di dalam syariat. Seorang tidak boleh melakukan gerakan-gerakan selain gerakan dari gerakan salat. Itu hukum asal. Ya. Maka seorang ketika salat tidak boleh membaca, ya. Demikian pula tidak boleh melakukan pergerakan kecuali hal-hal yang kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan salat. Ya, karena berkaitan dengan bacaan dan gerakan salat itu sudah ditentukan di dalam syariat. Seorang tidak boleh membuat bacaan tersendiri dan tidak boleh melakukan gerakan-gerakan tersendiri di dalam salatnya. Baik, wa fatahatin bitakbir, dan dibuka dengan apa? Dengan takbir, wa muhattamatin bitaslim. Ya, salat itu dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ini salat kalau ditinjau dari sisi apa? Kalau ditinjau dari sisi istilah. Ya, dan tentunya ibadah salat adalah ibadah yang sangat penting. Ibadah yang dapat menjadi sebab seorang hamba beruntung, dan sebuah ibadah yang menjadi sebab seorang hamba berada di atas kerugian. Diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabun nas bihi yaumal qiyamah min amalihim as-shalah." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang awal kali Allah perhitungkan, ya, itu Allah perhitungkan terhadap manusia pada hari kiamat, ya, berkaitan dengan amalannya adalah salatnya. Maka ini adalah yang awal kali Allah perhitungkan dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Di sebagian riwayat disebutkan inna awwala ma yuhasabu bil abdu min amali salatu. Itu lafadznya di sebagian nas. Lafadznya adalah lafal yang semakna. Lafadz yang semakna. Dan tentunya di dalam hadis itu ada yang semakna dan ada yang semisal. Ya, tentunya semakna dan semisal itu sesuatu yang berbeda ya. Kalau disebutkan dengan semisal berarti dia sama lafadznya. Kalau sama lafadznya berarti maknanya adalah sama. Ya. Berbeda dengan kalau disebutkan hadis itu bimakna, semakna. Kalau dikatakan semakna, berbeda lafadz tapi yang diinginkan adalah sesuatu yang sama. Beda lafadznya tapi yang diinginkan adalah sesuatu yang sama. Itu kalau disebut dengan bimakna, yang semakna. Baik. Maka yang awal kali Allah Subhanahu wa taala berhitungkan dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan in saluhat aflaha wa anjah. Jika salatnya benar. Ini kalau salatnya benar. Bagaimana seseorang tahu salatnya benar? Tentunya dengan belajar. Iya, tentunya dengan belajar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang kewajiban belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Di sebagian riwayat ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Siapa yang mengaku Islam, maka memiliki kewajiban untuk mempelajari ilmu agama.
Jadi pelajari ilmu agama itu bukan cuma laki-laki saja. Tapi perempuan memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Bukan cuma kepala rumah tangga. Iya. Tapi seluruhnya, siapa yang mengaku Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka memiliki tanggung jawab. Iya. Yaitu apa? Mempelajari agama. Baik. Maka dengan pelajari agama, termasuk di dalamnya mempelajari tentang bagaimana tata cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tersebut adalah perkara yang dapat menjadi sebab tata cara ibadah salatnya bersesuaian dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insoluhat aflah wanja. Kalau salatnya benar, aflah, maka dia akan beruntung. Kalau salatnya benar, maka dia akan beruntung dan akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau salatnya benar. Jadi kalau salatnya benar, maka dia akan beruntung dan akan mendapatkan keselamatan. Dikatakan benar ibadah salatnya apabila ibadah salatnya sesuai dengan tuntunan dan berada di atas nilai-nilai keikhlasan di dalam melakukan ibadah salat tersebut. Maka ini adalah poin penting yang hendaknya diperhatikan. Kalau salatnya benar, aflaha wa anja, maka dia akan beruntung dan akan mendapatkan apa? Mendapatkan keselamatan. Sebaliknya, in fasadat, kalau salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia akan gagal, dia akan rugi, dia akan menjadi manusia yang celaka. Ini kalau salatnya apa? Kalau salatnya salah. Dan hal ini menunjukkan pentingnya seseorang itu belajar bagaimana tata cara salat yang benar. Karena itu di dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi bersama dengan para sahabat, maka masuk seorang laki-laki. Orang tersebut salat, fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat salatnya orang tersebut dan para sahabat juga melihat salatnya orang tersebut. Falamma qada salatahu, maka tatkala orang tersebut selesai salatnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum hada?" Apakah kalian melihat salatnya orang ini? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat salatnya orang tersebut dan Nabi tahu para sahabat juga melihat salatnya orang itu. Tapi Nabi masih bertanya kepada para sahabat, "Ara'aitum hada?" Apakah kalian melihat salatnya orang ini? Jadi pertanyaan Nabi ini apa ini? Nabi tahu, para sahabat melihat, tapi Nabi masih bertanya, apakah kalian melihat salatnya orang ini? Jadi pertanyaan Nabi SAW bukan karena Nabi tidak tahu para sahabat melihat. Tapi pertanyaan Nabi SAW adalah pertanyaan ingkari. Pertanyaan ingkari. Pertanyaan yang terkandung di dalamnya terdapat pengingkaran terhadap pelaksanaan salat yang dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fa innahu law mata ala hada mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika ia atau orang tersebut meninggal dalam kondisi salatnya masih seperti ini, kalau salatnya masih seperti ini, dia meninggal dalam kondisi salatnya masih seperti ini, maka dia meninggal dalam kondisi tidak berada di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, ini sudah salat. Tapi ketika keliru salatnya, maka Nabi ingatkan, kalau salatnya seperti itu sampai datang kematiannya, maka dia meninggal dalam kondisi tidak berada di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini peringatan yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang itu belajar bagaimana tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang dalam salat bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Kujini tahu kamanjo nake kamanjo tong, tidak. Maka setiap gerakan-gerakan, demikian pula bacaan-bacaan di dalam salat, ini adalah poin-poin penting yang hendaknya setiap orang berusaha untuk mempelajarinya agar salatnya bersesuaian dengan apa yang telah dituntunkan dan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adalah poin penting yang hendaknya diperhatikan. Maka seorang tidak boleh ya, meninggalkan dari mempelajari tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah hal yang diingatkan oleh Nabi. Ya. Hal yang diingatkan oleh Nabi. Karena itu di sebagian riwayat ada hadis yang masih salah ya, tentang orang yang salat jelek itu. Di dalam sebagian riwayat ya, dikatakan jelek karena salatnya tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh Nabi. Ya, tidak dituntut oleh Nabi. Bahkan di sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? La tujizi shalah la yuqima dharahu firquhi wala sujudi. Tidak sah salatnya. Ya, yaitu salatnya seseorang yang tidak meluruskan punggungnya. Ya, ketika dia ruku, demikian pula ketika dia sujud. Ya, meluruskan punggungnya tatkala ruku, demikian pula tatkala sujud. Dan meluruskan punggung itu sesuai dengan batas kemampuan. Ya, maka seorang berusaha untuk meluruskan punggungnya tatkala dia ruku, demikian pula tatkala ia sujud. Ya. Dan ingat, meluruskan punggung sesuai dengan batas kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Karena kadang ada sebagian orang memang tulangnya sudah bengkok. Tulangnya sudah bengkok. Kalau dia paksa, itu bisa patah. Ya. Karena itu bertakwa kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan. Dia berusaha untuk meluruskan punggungnya sesuai dengan batas kemampuan. Maka ini adalah poin penting yang hendaknya diperhatikan. Ya. Agar seseorang itu tidak asal-asal di dalam salat. Ya. Hal ini menunjukkan bahwasanya seorang harus belajar ya, bagaimana ilmu tentang salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya salat itu adalah poin yang sangat penting. Ya, karena salat itu adalah perkara yang dapat menjadi sebab seseorang mendapatkan cahaya di dunia dan di akhirat. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, was-salatun nurun. Salat adalah cahaya. Ya. Salat adalah cahaya. Dan di sebagian riwayat Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nur. Ya. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nurat. Siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka baginya adalah cahaya. Wa burhanan. Ya, dan salat adalah sebagai bukti keislamannya, bukti keimanannya. Ya. Wa najatan yaumal qiyamah. Dan salat adalah sebuah amalan yang dapat menjadi sebab seorang selamat di negeri akhirat, yaitu pada hari kiamat. Maka siapa yang menjaganya, maka dia akan mendapatkan cahaya, dan hal tersebut sebagai bukti yang dapat menjadi sebab dirinya beruntung di negeri akhirat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, lam yakun lahu nur, maka dia tidak mendapatkan cahaya itu, wala burhan, dan dia tidak mendatangkan bukti keislamannya, wala najatun, ya, dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Ya. Wa kana yaumal qiyamah ma Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Maka orang-orang yang tidak salat ini ya, pada hari maka Allah Subhanahu wa taala akan bersamakan ia bersama Qarun. Dari kalangan orang-orang yang durhaka, Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Dari orang-orang yang melakukan kedurhakaan dalam perjalanan kehidupan dunia. Ya. Maka siapa yang meninggalkan salat, ya, tidak membuktikan keislamannya dalam perjalanan kehidupan, maka dia tidak memiliki cahaya, dia tidak memiliki bukti keislamannya, dan di negeri akhirat dia akan dibersamakan dengan Qarun, Firaun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya setiap dari kita pun ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwasanya salat adalah suatu ibadah yang dapat
menjadi sebab terhapusnya dosa seorang hamba. Ya, terhapusnya dosa seorang hamba. Ya, sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, atau di dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-salawatul khams wal jumma ila jumma wa ramadan ila ramadan. Ya, mukaffiratun ma bainahunna idza jitanabal kaba'ir. Ya. Di antara salat yang 5 waktu. Ya, di antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya. Itu adalah hal yang dapat menjadi sebab penghapus dosa. Di antara keduanya selama seorang hamba menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mathalus salawatil khams kamathalin nahrin jar ya ghamrin ala babi akhadikum. Permisalan salat yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di dekat pintu rumah. Di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Yaktasilu minhu kulla yaumin 5 marrat. Dia mandi 5 kali dalam sehari. Iya. Dia mandi 5 kali dalam sehari. Qala Al-Hasan, "Wa ma yabqa dzalika min ad-dar?" Iya. Maka kalau seorang itu sudah mandi 5 kali dalam sehari, tentunya tidak tersisa kotoran sedikit pun pada badannya. Maka demikian pula salat. Yang dilakukan oleh seorang 5 kali dalam sehari. Maka ini adalah perkara yang dapat menghapuskan ya, dari dosa seorang hamba. Taib jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salat adalah termasuk amalan yang paling utama. Ya, amalan yang paling afdal. Karena itu di dalam riwayat Bukhari dan Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah?" Di sebagian riwayat amali afdal. Wahai Rasulullah, amalan apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Di sebagian riwayat amalan yang paling afdal. Maka Rasulullah SAW menyebutkan yang paling pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Maka salat termasuk amalan yang paling afdal, termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat adalah sebab-sebab yang menjadi sebab kenyamanan dalam perjalanan kehidupan. Ya, karena itu siapa yang ingin nyaman perjalanan kehidupannya, maka hendaklah ia memperbanyak salat dan dia perbaiki salat wajibnya. Ya. Karena itu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, "Kum ya Bilal." Iya. Farihna bis shalah. Wahai Bilal, ya, berdirilah, nyamankanlah kami dengan mendirikan salat. Jadi salat adalah perkara yang dapat menjadi sebab kenyamanan. Ya, karena itu salat adalah perkara yang dapat menjadi sebab ketentraman, kedamaian ketika salat itu dilakukan dengan cara yang benar. Ya, ketika salat itu dilakukan dengan cara yang benar. Karena ketika salat tidak dilakukan dengan cara yang benar, maka inilah yang menjadi sebab apa? Kegelisahan-kegelisahan di dalam perjalanan kehidupan. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana khuliqa halu'a." Manusia itu diciptakan dalam kondisi suka berkeluh kesah, ilal musallin, kecuali orang-orang yang salat, yaitu orang yang salatnya benar. Orang yang salatnya benar, maka dia akan dijauhkan dari suka berkeluh kesah. Ya. Sehingga kehidupannya penuh dengan ketentraman, kedamaian, kenyamanan. Ya, karena salat adalah perkara yang dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam surah Al-Ankabut, ya, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Ya, di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Sesungguhnya salat itu adalah sebuah ibadah yang dapat mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Ini kalau salatnya benar. Ya. Tapi ketika salatnya tidak benar, wajar. Kalau di dalam salat dia melakukan kemungkaran, maka di luar salat dia melakukan kemungkaran. Karena itu kadang ada sebagian orang yang salat tapi masih curang juga. Ya. Salat tapi riba juga. Ya.
Kenapa? Karena ya, ada permasalahan-permasalahan yang dia belum perbaiki dalam hal yang kaitannya dengan salat. Karena ketika salat itu dilakukan dengan benar, maka salat adalah sebuah ibadah yang dapat mencegah seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kalau dilakukan dengan benar. Namun, ketika salat tidak dilakukan dengan benar, ini adalah perkara yang menjerumuskan seseorang berani berbuat zalim, berani berbuat dosa, berani berbuat maksiat dan hal-hal yang semisalnya. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat adalah sebuah ibadah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi seorang hamba yang menginginkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Ya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Ya, maka diperintahkan untuk melakukan salat agar mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam riwayat Abu Daud ya, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazaba amrun shalla. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami kesulitan maka beliau pun salat. Ketika beliau mengalami ya suatu perkara yang sulit, suatu perkara yang susah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan salat. Maka ini adalah poin yang penting yang hendaknya diperhatikan. Ya. Dan diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang semua ada dengan itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga di sebagian riwayat ya di dalam hadis qudsi ya diterangkan ya, khamsu salawatin kataballahu 'alal ibad. Ya. Salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan terhadap hamba fil yaum wal lailah, dalam sehari dan semalam. Ya, faman hafadha 'alaihinna kana lahu ahd indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Barang siapa yang menjaga salatnya yang 5 waktu, ya, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka baginya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ahd. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ayyudkhilahul jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Ini bagi seorang hamba yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa man lam yuhafid alaihin, dan barang siapa yang tidak menjaga salat yang 5 waktu, lam yakun lahu indallahi ahd. Ya, maka dia tidak mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke mana? Untuk dimasukkan ke dalam surga. Baik, akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Fassalawatul khamsu wajibatun ala kulli muslimin. Ya, salat 5 waktu itu adalah ya, kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam. Ya, maka siapa yang berada di atas Islam memiliki kewajiban untuk menunaikan salatnya. Untuk menunaikan salat. Ya. Akilin, orang yang waras. Ya, Islam, kemudian dia waras. Ya, adapun orang yang gila, ya, itu terangkat kewajiban. Terangkat kewajiban. Itu orang gila. Ingat ya, orang gila. Ya. Kadang sebagian orang tidak mau ya, disebut sebagai orang gila, tapi kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan adalah kebiasaan dari kebiasaannya orang gila. Kenapa? Karena yang biasa tidak sholat itu kan orang gila itu. Ya, jadi yang biasa tidak sholat itu adalah kebiasaan dari kebiasaan-kebiasaannya orang gila. Ya. Namun ada sebagian orang tidak mau dibilang gila, tapi ya, dia selalu melakukan kebiasaan-kebiasaannya orang gila. Karena yang terangkat kewajiban, ya, sehingga tidak melakukan sholat adalah orang gila. Ya, orang gila. Kemudian balik. Ya, wajib bagi orang-orang yang telah mencapai usia balik. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan rufi al-qalam anit thalath. Terangkat pena, terangkat kewajiban bagi dia. Ya. Bagi 3 orang. Siapa mereka? Ya. Yaitu an-naum, yaitu orang yang tertidur. Orang yang tertidur.
Ada orang tertidur, jangan sampai tidur terus sampai mati. Iya. Sampai ia bangun. Kalau bangun, dia wajib menunaikannya. Demikian pula al-majnun, orang gila. Iya. Sampai datang kewarasannya. Kalau dia sudah waras, maka wajib menunaikan salat. Kemudian as-sabi, anak kecil hatta yablugh, sampai mereka masuk usia balik. Namun bukan artinya anak-anak itu dibiarkan tidak sholat ya. Ya, anak-anak itu di kalangan para sahabat itu dididik untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya adalah sholat. Agar ketika mereka sudah mencapai usia balik, mereka sudah terbiasa di dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dan ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Jadi bukan artinya seorang menunggu balik baru disuruh anaknya sholat, tidak. Iya. Tapi sebelum masuk usia balik, anak-anak itu sudah dididik agar mereka mengenal kewajiban, agar mereka terbiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang tua memiliki kewajiban, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Dan orang tua dapat menjadi sebab kerusakan untuk anaknya. Ya. Maka ketika orang tua menjadi sebab, ini adalah perkara yang akan dia pertanggungjawabkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Ya. Tidaklah anak itu dilahirkan kecuali berada di atas fitrah. Jadi seluruh manusia itu dilahirkan di atas fitrah keislaman. Ya, fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Maka orang tuanya lah yang menjadi sebab anaknya itu menjadi Yahudi. Orang tuanya lah yang menjadi sebab anaknya menjadi Nasrani. Maka orang tuanya lah yang menjadi sebab anaknya itu menjadi Majusi. Maka ketika orang tua menjadi sebab kerusakan anak-anak, maka ini adalah perkara yang ia pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sejak dini anak-anak itu dididik agar mereka mengenal kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ini adalah poin yang penting. Illa ala haid wa nufasa, kecuali ada orang Islam tapi dia sementara haid dan dia juga sementara nifas bagi orang yang nifas. Ya. Kalau dia orang yang beragama Islam, dia waras, dia sudah balik, tapi kalau sementara haid, ya, demikian pula orang-orang yang nifas, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menunaikan salat. Walaupun dia waras. Ya, walaupun dia dewasa, walaupun dia berakal. Tapi kalau dia sementara haid atau dia sementara nifas, maka tidak wajib bagi mereka untuk menunaikan salat. Baik. Faman jahada wujubaha li jahlihi urrifa dzalik. Baik. Maka barang siapa yang menentang tentang kewajiban salat. Ini terhadap orang-orang yang melakukan penentangan tentang kewajiban salat. Apa hal-hal yang berkaitan dengan hukumnya atau hal-hal yang harus ditunaikan kepadanya, maka faman jahada wujubaha li jahli urifa dzalik. Maka barang siapa yang menentang tentang kewajiban salat disebabkan karena kejahilannya, urifa dzalik, kasih tahu dia tentang kewajiban salat, ajari, kenalkan ya tentang bahwasanya salat itu adalah sebuah kewajiban yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Iya. Demikian pula di dalam ayat banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aqimus shalah, perintah untuk mendirikan salat. Iya. Baik. Maka siapa yang melakukan penentangan tentang kewajiban salat karena jahilnya, kasih tahu, ajari, kenalkan akan kewajiban salat. Wa in jahadaha inadan kafar. Kalau ada orang yang mengingkari kewajibannya, ya sudah disebutkan dalilnya, sudah disebutkan ayatnya, sudah disebutkan hadisnya, namun dia masih menentang, mengatakan bahwa salat 5 waktu bukan amalan yang wajib, ya, maka kafar, maka dia akan jatuh dalam kekafiran. Karena kadang sebagian orang keliru di dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keliru di dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian hadisnya benar,
Tapi ada sebagian orang keliru di dalam memahaminya. Di sebagian riwayat hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya, yaitu akhir ucapannya dalam kehidupan dunia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka mereka mengatakan di dalam hadis ini tidak disebutkan salat, tidak disebutkan dengan puasa, tidak disebutkan dengan zakat, tidak disebutkan amalan-amalan yang lainnya, hanya disebutkan siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka masuk surga. Maka mereka pun meninggalkan salat, tidak puasa, tidak zakat. Kenapa? Karena di dalam hadis hanya disebutkan tentang apa tadi? Ucapan kalimat la ilaha illallah. Ini pentingnya seorang belajar ya. Jangan sampai diperhadapkan dengan hal tersebut menjadi syubhat baginya. Ya. Maka hadis ini diterangkan di dalam riwayat yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan man qala la ilaha illallah wa huwa ya'lam. Ya. Kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang hamba di dalam akhir kehidupannya itu akan bermanfaat baginya. Bagi siapa? Man qala la ilaha illallah wa huwa ya'lam. Yaitu bagi orang yang akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam kondisi dia mengilmuinya. Dia mengilmui kalimat la ilaha illallah, dia melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah di dalam perjalanan kehidupannya. Bukan hanya sekedar diucapkan. Ini pentingnya ya, seorang belajar agar tidak keliru di dalam memahami apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka makna dari siapa yang akhir kehidupannya ucapan ya, yang keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah maka dia masuk surga. Yaitu bagi siapa? Orang yang ya, memahami makna la ilaha illallah, mengilmuinya dan melaksanakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah di dalam perjalanan kehidupan. Baik. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka siapa yang menentang akan kewajiban salat kafara, maka ia akan jatuh di dalam kekafiran. Dan ini adalah perkara yang ya, telah disepakati oleh para ulama. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Faman jahadaha wujubaha li jali urifa dzalik wa in jahadaka inadan kafar bil ijma'. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Siapa yang menentang tentang kewajiban salat, maka ia akan terjatuh dalam kekafiran. Ini adalah penyakit yang mengerikan. Ini adalah virus yang membahayakan kalau dia melakukan pengingkaran terhadap kewajiban salat. Baik, wala yahillu ta'khiruha an waqti wujubiha illa linawin jama'aha. Ya. Dan tidak halal mengakhirkan ya, dari waktu kewajibannya. Jadi salat itu tidak boleh diakhirkan. Ya, salat itu tidak boleh diakhirkan. Karena Nabi SAW ketika ditanya di dalam hadits riwayat Bukhari, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menyebutkan as-salatu ala waqtiha. Di sebagian riwayat fi awalil waqt. Yaitu salat pada waktunya, yaitu salat di awal waktu. Ya, ini amalan yang paling dicintai oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahillu ta'khiruha, maka tidak boleh mengakhirkannya. Karena nanti ada bab tersendiri bahwasanya salat itu ada waktu pilihan dan ada waktu darurat. Ada waktu pilihan dan ada waktu darurat. Nanti akan datang pembahasannya. Baik, siapa yang mengundur pelaksanaan salat sampai masuk waktu darurat, maka dia berdosa. Ya. Baik. Maka ini asal hukum. La yakhillu ta'khiruha, tidak boleh mengakhirkannya. Illa linawin jama'ah. Kecuali bagi orang yang melakukan perjalanan safar. Yang dia berniat untuk mengakhirkannya. Karena ya, di dalam safar itu ada namanya jamak ya, takdim dan jamak takhir. Jamak takdim ya, seperti seorang yang melaksanakan salat asar di waktu zuhur. Ketika seorang safar, dia menjamaknya. Ya, dia menjamaknya. Ya, melaksanakan salat asar di waktu zuhur. Atau dia melakukan jamak takhir. Dia melakukan
Salat duhur di waktu asar. Di waktu asar. Berarti di sini yang diperkecualikan, ya, karena keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum asal tidak boleh, tidak halal, wala yahillu ta'khiruha. Tidak halal ya untuk mengakhirkannya, kecuali yang diperkecualikan tadi. Bagi orang yang safar, ketika dia meniatkan untuk melakukan jamak takhir. Ya, ketika dia ingin melakukan jamak takhir. Baik. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama tentang perkara ini. Ya. Lalu bagaimana kalau seseorang, ya, di awal waktu sholat tidak ada air, ya, tidak ada air wudhu misalnya. Nah, apakah di sini dia boleh mengakhirkan sholatnya? Maka di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Misalnya sudah masuk waktu zuhur, ya, tapi tidak ada air. Sebagian para ulama membolehkan untuk mengakhirkannya karena mustagilin, ya, bisyartiha, karena dia sibuk untuk mendatangkan apa? Mendatangkan syaratnya, yaitu berwudu. Ya. Namun pendapat yang kedua lebih kuat. Ya. Seorang tetap tidak boleh mengakhirkannya ketika tidak ada air. Kenapa? Karena ketika tidak ada air, ada syariat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi orang-orang yang tidak dapat air yang digunakan untuk berwudu, maka apa? Allah memerintahkannya untuk melakukan tayammum. Untuk melakukan tayammum. Ya. Maka demikian. Ini poin penting yang hendaknya diperhatikan. Fa in tarakaha tahawunan ustutiba thalathan fa in taba wa illa kutil. Ya. Kemudian selanjutnya, bagi seorang yang meninggalkan salat karena meremehkannya, malas-malasan. Ya, karena orang yang malas itu dia akan meremehkan salat sehingga dia meninggalkan salat. Maka siapa yang meninggalkan salat karena meremehkannya, karena malas-malasan, ya, ustutiba thalathan, maka dia diminta bertobat 3 kali. Kalau dia malas salat, ya, maka diperintahkan untuk bertobat. Ya. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Ya. Fa in taba, kalau dia bertobat, maka itu yang diinginkan. Ya, kalau dia mau bertobat. Wa illa kutil. Kalau dia tidak bertobat dari meninggalkan salat, maka dibunuh. Maka dibunuh. Ini hukum ya. Ini hukum. Ya. Tapi ingat, yang memberikan hukuman itu, ya, adalah pemerintah yang menegakkan hukum syariat. Ya. Ini hukuman kembali kepada siapa? Kembali kepada pemerintah. Kembali kepada pemerintah. Berkaitan dengan memberikan hukuman. Ya. Maka kalau dia tidak salat diminta taubat sampai 3 kali. Ya. Kalau dia tidak mau bertobat, ya, diulangi lagi perintah untuk bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, diperintahkan kembali untuk bertobat. Kalau dia tidak mau bertobat, maka dibunuh. Tapi ingat, selalu ingat dan selalu ingat bahwasanya yang memiliki wewenang untuk memberikan hukuman adalah kembali kepada pemerintah. Kembali kepada pemerintah. Karena di dalam Islam itu tidak ada main hakim sendiri. Ya, di dalam Islam tidak boleh main hakim sendiri. Ya. Ketika ada keluarganya tidak sholat, dia ambil parang misalnya. Dia ingatkan, kemudian dia ambil parang, dia bunuh. Ini tidak boleh ya. Itu bukan wewenangnya. Ya. Ini tentunya diperhatikan juga ini di negeri-negeri yang, ya, mereka menegakkan hukuman, ya, hukuman syariat ditegakkan di negeri tersebut. Dan yang melakukan eksekusi di dalam pembunuhan adalah orang-orang dari kalangan pemerintahan. Orang-orang dari kalangan pemerintahan. Ini bukan setiap orang memiliki hak untuk memberikan hukuman. Ya, memberikan hukuman bunuh terhadap orang-orang yang meninggalkan salat. Ya. Karena salat ini adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat mulia. Ya. Sebagai bukti keislaman seorang hamba dalam perjalanan kehidupannya.
maka dia wajib untuk menunaikan salat. Ya, maka ini poin penting. Baik. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iya, wa man taraka shalah faqad kafar. Ini hadis yang dipegang oleh jumhur para ulama. Ya, siapa yang meninggalkan salat maka telah kafir. Ini, ya, peringatan bagi orang-orang yang meninggalkan salat, ya. Ini peringatan bagi orang-orang yang meninggalkan salat, maka dia akan terjerumus kepada kekafiran. Kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan seseorang itu akan terjatuh ke dalam kekafiran kalau dia meninggalkan kebanyakan dari salat itu. Kalau dia meninggalkan kebanyakan dari salat itu, maka dia akan terjatuh di dalam kekafiran. Nah, itu hati-hati berkaitan dengan salat. Ini adalah sebuah amalan yang hendaknya diperhatikan di dalam perjalanan kehidupan. Baik. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian ya, di antara pembahasan salat yang penting juga, ya, setelah kita mengetahui berkaitan definisi salat, ya, demikian juga siapa yang wajib salat, keutamaan juga tentang salat, ya, bagaimana orang-orang yang melakukan penentangan terhadap salat, ya, maka masuk di dalam pembahasan al-adzan wal iqamah. Al-adzan wal iqamah. Baik, dan selanjutnya berkaitan dengan adzan, ya. Adzan itu ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan hukumnya adalah sunnah. Ada yang menyebutkan adalah fardu min furudil kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Dan penyebutan bahwasanya adzan itu adalah fardu kifayah itu pendapat yang lebih dekat. Itu adalah pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama berkaitan dengan adzan, yaitu hukumnya adalah fardu min furudil kifayah, dari fardu al-kifayah. Baik. Karena itu ketika di sebuah lingkungan, seorang yang tinggal misalnya di sebuah lingkungan, ketika sudah dikumandangkan adzan misalnya, ya, ketika sudah dikumandangkan adzan, maka gugur bagi yang lainnya. Ya, gugur bagi yang lainnya. Karena hukumnya adzan itu adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Ya, fardu kifayah. Baik. Adzan secara bahasa adalah al-i'lan, adalah pengumuman. Adzan secara bahasa adalah al-i'lan, dia pengumuman. Wa fil istilah, adapun secara istilah syar'i, adzan adalah at-ta'budu lillahi ta'ala bil i'lan, ya, bidukhulil waqtis shalah, bidzikril makhsus. Ya, adzan secara istilah syar'i, dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengumuman tentang masuknya waktu salat, ya, dengan lafaz-lafaz zikir, ya, yang telah ditentukan di dalam adzan itu. Jadi adzan itu ada lafaz-lafaz tertentu yang sudah ditentukan. Seorang tidak boleh melafazkan lafaz-lafaz yang tidak ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di al-adzan. Baik. Tentunya adzan dan iqamah, ya, wa huma masyru'ani li shalatil khamsi duna ghairiha. Ya. Adzan dan iqamah itu adalah perkara yang disyariatkan. Ya. Persyaratannya untuk apa? Lis salawatil khams. Ya, lis salawatil khamsi. Untuk salat yang 5 waktu. Duna ghairiha. Bukan untuk yang selainnya. Jadi, ya, adzan dan iqamah itu hanya untuk salat 5 waktu. Ya, hanya untuk salat 5 waktu. Ya. Ini untuk adzan dan iqamah, hanya untuk salat yang 5 waktu. Baik. Apakah adzan dan iqamah itu bagi perempuan, ya, atau khusus hanya laki-laki saja? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Namun pendapat yang lebih kuat, ya, karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang adzan itu juga disyariatkan bagi perempuan, itu terdapat dalil-dalil yang lemah, ya, dalil-dalil yang lemah.
Karena itu diterangkan para ulama bahwasanya adzan wal iqamah lirrijal dunan nisa. Ya, itu adalah kewajiban bagi laki-laki. Ya, bukan perempuan. Itu kewajiban bagi laki-laki, bukan perempuan. Ini pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama. Karena ada juga hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu tentang bahwasanya adzan dan iqamah itu adalah perkara yang tidak disyariatkan bagi para perempuan. Ya, karena adzan itu salah satu persyaratan adalah dengan meninggikan suara. Ya, dengan sayyitan alian, dengan suara yang tinggi. Ya, dengan suara yang tinggi dikeraskan suaranya. Ya. Dan ini tentunya pendapat yang menyebutkan lirijal dunan nisa itu lebih dekat dan itu lebih kuat. Baik. Ini berkaitan dengan adzan dan iqamah. Baik. Berapa jumlah lafaz adzan? Berapa jumlah lafaz adzan? Ini ada dua riwayat. Ya, ada riwayat dari Abdullah bin Zaid dan juga dari riwayat Abi Mahdurah. Abi Mahdurah. Kalau di dalam riwayat Abdullah bin Zaid, khamsa asyarata kalimatan. Ada 15 kalimat. Ada 15 kalimat. Itu kalau di dalam adzan Abdullah bin Zaid ada 15 kalimat. Sekarang kita hitung misalnya. Allahu Akbar, itu kan dua. Allahu Akbar itu satu kalimat, Allahu Akbar lagi kalimat yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu apa lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti sudah berapa? Sudah 4. Asyhadu an la ilaha illallah. Berarti sudah 5. Asyhadu an la ilaha illallah. Berarti sudah 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa? Sudah 7. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa? 8. Hayya 'alas shalah. Berapa? 9. Hayya 'alas shalah. Berapa? 10. Hayya 'alal falah. Berapa? 11. Hayya 'alal falah. Berapa? Allahu Akbar. Berapa? 12. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Semuanya 15. Ini kalau dari riwayat Abdullah bin Zaid. Tapi di dalam hadis Abdullah bin Zaid ini yang mengumandangkan adzan itu bukan Abdullah bin Zaid, tapi yang mengumandangkan adzan siapa? Bilal. Yang mengumandangkan adzan adalah Bilal. Karena Bilal lebih kencang suaranya dan lebih bagus suaranya. Karena itu Nabi memerintahkan agar Abdullah bin Zaid mengajarkan kepada Bilal untuk adzan. Kalau di dalam riwayat Abi Mahdurah itu ada 19 kalimat. Ada 19 kalimat karena ada tarji'. Karena adanya tarji'. Sekarang kita lihat jumlah adzan di dalam hadis Abi Mahdurah. Dan ini dikumandangkan ketika di Mekah. Kalau di dalam adzan yang diajarkan di dalam hadis Abdullah bin Zaid itu dikumandangkan ketika itu di Madinah. Kita lihat lafaz-lafaznya. Kalimat demi kalimat adzan Abi Mahdurah. Lihat Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa? 4. Kemudian setelah itu dia rendahkan suara. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu diangkat lagi suaranya dengan kembali. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah berapa? 9. Asyhadu an la ilaha illallah. Berapa? 10. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa?
12. Hayya 'alas shalah. Ya, hayya 'alas shalah. Ya. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Berapa? Hah? 16. Allahu akbar, Allahu akbar. 18. La ilaha illallah. Berapa? 19. Jadi ada dua kaifiat. Ya. Ada kaifiat yang ketiga 17, tapi itu riwayat yang lemah. Itu kurang kuat dari sisi riwayat. Itu yang dipegang oleh Imam Malik itu 17. Ya. Di mana takbirnya cuma 2 di dalam riwayat Imam Malik, takbir. Ya. Tapi itu pendapat yang kurang kuat. Yang kuat hanya pada 2 ini. Yaitu berapa? 15 dan 19 kalimat. Iya. Dan yang dipegang oleh orang-orang, oleh Al-Imam Syafi'i adalah hadisnya siapa? Hadis Abi Mahdurah. Hadis Abi Mahdurah yang jumlahnya 19 kalimat. Iya. Dan orang-orang Indonesia kebanyakan mengakunya siapa? Mengakui mengikuti Imam Syafi'i. Iya. Imam Syafi'i berpegang dengan apa? Adzan yang 19 kalimat. Tapi sekarang adzan di Indonesia berapa adzan? Yang berapa jumlahnya? Yang 15. Iya. Karena itu jangan sampai seorang fanatik ya mengatakan mengikuti Imam Syafi'i, sementara ternyata ada pada sebagian hal tidak. Ya, lihat pada adzan, Imam Syafi'i berpegang pada adzan yang jumlahnya 19, tapi ternyata banyak dari mereka yang adzan yang dikenal di negeri kita, yaitu adzan yang jumlahnya 15. Hukum asal berkaitan dengan ibadah yang seperti ini, hukum asal, keumuman, boleh dilakukan ini dan itu. Ini hukum asalnya. Seorang boleh adzan dengan yang jumlahnya 15, dan boleh juga adzan dalam jumlah yang 19. Itu hukum secara umum. Tapi hukum-hukum rincian itu dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kalau di sebuah wilayah, kebiasaannya adalah adzan yang 19, maka dia adzan dengan yang jumlahnya 19. Kalau di sebuah negeri, kebiasaan adzan di negeri tersebut adalah adzan yang 15, maka adalah dia adzan dengan jumlah yang 15. Ya. Karena seorang harus menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, seorang dilarang untuk menjadi sebab-sebab kegaduhan di tengah-tengah umat manusia ini. Ya. Kewajiban baginya adalah menjaga keamanan. Ya, apalagi di negeri-negeri yang mereka tidak pernah mendengar adzan yang jumlahnya 19 misalnya. Ini akan terjadi kehebohan. Orang yang tidak pernah ke masjid datang ke masjid hanya untuk menegur orang adzan. Ya, kenapa adzannya aneh hari ini? Ya, mereka datang ke masjid hanya mempermasalahkan adzannya saja. Akhirnya menjadi sebab keributan. Baik. Nah itu ini kesimpulan dalam hal yang berkaitan dengan adzan. Baik. Ini berkaitan dengan adzannya. Berkaitan dengan adzannya. Dan keumuman di negeri kita adzannya yang 15. Kemudian al-iqamah berkaitan dengan iqamahnya adalah yang jumlahnya 11. Nah, iqamah itu jumlahnya 11. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, 11. Iya. Itu kalau iqamah dari Abdullah bin Zaid. Berbeda dengan iqamah dari Abi Mahdurah, itu dengan pengulangan. Ya, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Iya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Di 15. Ya. Itu perbedaan juga dari sisi iqamah. Beda dari sisi adzan, beda juga dari sisi iqamah. Kalau dari riwayat Abdullah bin Zaid, demikian pula dari riwayat Abu Mahdurah. Baik. Wa yang bagi ayakunal muadzin aminan, sayyidan, aliman bil awqat. Dan adalah ini kewajiban yang hendaknya diperhatikan bagi tukang adzan. Tukang adzan mereka adalah orang yang bisa dipercaya. Dia adalah orang yang bisa dipercaya. Kemudian orang yang keras suaranya. Keras suaranya. Karena itu ketika adzan dalam pembahasan hadis Abdullah bin Zaid
Nabi tidak menyuruh Abdullah bin Zaid untuk adzan. Ya. Tapi Nabi memerintahkan Abdullah bin Zaid agar mengajarkan kalimat adzan itu kepada siapa? Bilal. Ya. Apa alasan Nabi? Fa innahu andamik. Ya. Karena Bilal itu lemparan suaranya lebih jauh daripada engkau. Ya. Bilal itu lemparan suaranya lebih jauh. Ya. Karena itu siapa yang suaranya keras, yang jangkauannya lebih jauh, ya, maka itu yang menjadi tukang adzan. Jadi bisa dipercaya. Ya, dia adalah orang yang bisa dipercaya. Kemudian lantang suaranya, dia mengetahui waktu. Karena itu penting yang namanya amanah. Iya. Karena kadang orang sudah tahu waktu, tapi dia tidak amanah di dalam adzan. Karena itu kadang di sebagian tempat ada yang masjid itu adzan sebelum masuk waktu. 5 menit sebelum masuk waktu dia adzan. Niatnya bagus menurut perasaannya. Jadi niatnya bagus menurut perasaannya. Ya, dia 5 menit adzan sebelum masuk waktu supaya orang-orang segera ke masjid. Itu maksudnya, niatnya. Tapi adzannya tidak sah. Karena adzan itu ditunaikan, dikumandangkan kalau sudah masuk waktunya. Karena adzan itu kaitannya dengan waktu masuknya salat. Kalau seorang adzan sebelum masuk waktunya, maka tidak sah adzan. Ya, karena itu memang butuh. Tukang adzan itu adalah tukang adzan yang amanah. Tukang adzan yang amanah. Nah, ini poin penting agar dia tidak mengumandangkan adzan ya pada waktu-waktu yang belum masuk waktunya. Apalagi kalau diperhadapkan dengan waktu-waktu di mana banyak manusia yang berpuasa. Ya. Maka ini adalah hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Belum lagi para perempuan-perempuan yang menunggu di rumah, yang menunggu waktu pelaksanaan sholat, masuknya waktu sholat, mereka menunggu adzan. Ini kalau muadzinnya ya, dia tidak segera adzan, dikiranya masih puasa ini bagi orang-orang yang ada di rumah. Ya, karena itu seorang muadzin harus orang yang bisa dipercaya. Dia adalah orang yang amanah, yang adzannya tepat waktu. Dia amanah. Ya. Jadi tukang muadzin itu amanah. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan al-imamu dhamin, ya. Kemudian wal muadzin mustaman. Ya, bahwasanya imam itu adalah penjamin. Kalau ada salah dan dosa, imam yang bertanggung jawab. Ya. Kemudian seorang muadzin adalah orang yang bisa dipercaya. Orang yang amanah, yang bisa dipercaya, yang adzannya tepat waktu. Itu muadzin. Ya. Tidak boleh menyerahkan sesuatu terhadap orang yang tidak amanah di dalam melaksanakannya. Termasuk di dalamnya adalah tukang adzan. Ini hal-hal yang hendaknya diperhatikan bagi setiap tukang adzan. Maka tidak boleh mereka adzan sebelum masuk waktunya. Sebelum masuk waktunya. Baik. Itu waktunya. Ya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara faedah-faedah yang dapat kita sampaikan di siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu istiqomah dalam kebaikan sampai datangnya kematian, dan tentunya setiap hamba adalah khawatir jangan sampai pas datang kelalaian, ya apalagi lalai dari menuntut ilmu agama, kemudian tiba ajalnya. Maka ingat, ya, seseorang itu hendaklah menghindari penyesalan dari penyesalan yang tiada guna lagi. Karena ingat, menuntut ilmu itu adalah sarana yang dengannya Allah mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini sudah jelas. Ya, menempuh ilmu agama adalah sarana yang dengannya Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Ya. Dan setiap orang ingin masuk surga, tapi tidak semua orang mau berusaha untuk menjaganya. Hal-hal yang dengannya mereka dimudahkan untuk masuk surga. Idda'aitum dukhulal jannah walam ta'lamalulah. Kalian ingin masuk surga sementara kalian tidak beramal dengannya. Tidak beramal dengan sebuah amalan yang dengannya kalian dimudahkan masuk surga. Kalian hanya sekedar semangat, kemudian tidak mujahadah. Ya, sehingga apa? Sulit untuk istiqamah dalam kebaikan, ya, istiqamah dalam amalan-amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada keluarga kita, hadiah kita, pemerintah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menumbuhkan kita serta kaum muslimin dimanapun berada, ya, untuk berada di atas kesabaran di dalam menghadapi berbagai ujian yang menerpa dalam perjalanan kehidupan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa meraih keutamaan, kebaikan, pahala
dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhir kehidupan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang tinggi derajatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.